Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti yang SMK Negeri Kayu. Merupakan kepala guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Dan saya akan mewawancarai yang pertama, Bapak Dedan Johari SPDMT merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kayu, dan Bapak Muhammad Yamin SPDMPD merupakan Kepala MPSN 1 Musi Banyuasin. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana Pak kamu? Alhamdulillah. Ya, doa kawan. Alhamdulillah. Mohon izin Pak. Jadi saya di sini akan bacakan beberapa pertanyaan karena Bapak mengenai pengenalan Bapak sebagai kepala sekolah. Itu pernah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 ini, dan juga sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 terutama tentang pengambilan keputusan mengenai pilihan etika dan juga tolak. Jadi mungkin Pak nanti Yudi akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak terkait pengalaman Bapak sharing ke Yudi, kayak gitu mengenai tentang pengambilan keputusan Pak ya. Pertanyaan dulu yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan baik itu dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Alhamdulillah untuk sampai berikutnya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan etika, kita kan selalu berpandangan bahwa orang yang datang itu berniat baik dan memang punya permasalahan, terutama guru yang datang ke kita. Nah, kita bisa pelajari hal-hal yang positif apa, hal-hal yang negatif dalam hal ini yang terlemah diajukannya itu apa. Nah, itu tidak terlepas dari proses dalam kehidupan kepegawaian mereka. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak yang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan. Untuk dua hal yang rasanya sama-sama benar, biasanya kita kan melihat proses ini dengan aturan yang tertinggi, ya. Kemudian aturan yang dilaksanakan di lingkungan publik istilahnya, kemudian aturan-aturan yang dari kedinasan. Kita harus memandui aturan-aturan yang turun dari dinas. Biasanya kan pasti ada undang-undang ASN ya. Dan hal-hal yang contoh saja lah, pinjam sprint mulai dari pemerintah provinsi sampai ke dinas dan sampai ke sekolah. Itu aturan-aturan yang jelas. Nah, jawaban apabila ada hal yang tidak seimbang, ada yang tidak melakukan, itu pasti sama-sama benar menurut anggapan masing-masing. Ya, tapi kita tetap mengikuti aturan yang berjalan. Oke, baik Pak. Jadi yang namanya pengambil keputusan pasti balik ke kebijakan yang di atas kita. Ya, pemerintahan, baik dinas pendidikan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Iya, kita sudah mencoba setiap struktur yang ada di sekolah kita berdayakan. Ya, misalnya wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil prasarana, wakil rumah. Nah, untuk hal-hal yang berurusan dengan kebijakan wakil yang sudah kita sebutkan tadi, biasanya apabila di luar dari konsen itu baru kita ambil keputusan. Misalnya hal-hal yang menyentuh kegiatan aturan-aturan yang lebih tinggi. Nah, sekolah, saya selaku kepala sekolah biasanya urut rembuk baik lewat sama wakil, prodi gitu, atau guru bidang studi yang bersangkutan.
Dan seperti Jadi langkah prosedurnya itu dari Bapak ke Wakaguru, kita atau bicarakan masalahnya itu ke Kaprodi, karena itu di jurusan itu Kaprodi, tapi kalau di normatif adaptif biasanya langsung ke guru bersangkutan dan kita ajak untuk apa permasalahan yang memang dianggap ini penting di dia. penting Bapak ya. Iya, tapi biasanya kan nggak banyak kalau di sekolah ini, karena kan ya karena kita ini hanya kegiatan sosial, Gitu Pak ya. berhubungan dengan finansial kan. Dalam finansial lain lagi, Beda cerita, Pak, ya. lain beda cerita. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang jelas namanya manajerial kita lalui dengan proses. Ya, kalau guru bidang studi ya artinya lebih banyak ke guru begitu ya. Kalau siswa jalannya ke siswaan. Kalau prasarana misalnya alat perangkat aja ke bagian wakasai sarana. Jadi kita berusaha sekolah itu yang paling bagus itu pekerjaan itu permasalahan pun Sesuai diselesaikan dengan dengan ininya, apa namanya jenjang-jenjang itu. Karena kalau semuanya diserahkan kita mengambil kita ke orang, karena luar biasa banyaknya apa namanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Betul sekali Pak. Dan itu juga bagian mengajarkan kepada teman-teman untuk atasi masalah. Paling tidak tahulah kontennya mengambil keputusan kalau ketemu masalah seperti ini, Betul. masalah seperti Dan mereka secara tidak langsung dia adalah pimpinan terkecil yang harus berani mengambil keputusan. Apalagi kan dulu itu paling tidak Pak pimpinan pembelajaran di Ya, makanya dulu sebenarnya kemampuannya semua hampir sama. Kita percaya tinggal bagaimana menyepakati dan jam terbang Pak ya. komitmen mengatasi permasalahan. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Yang jelas namanya kita mengambil kebijakan itu pasti permasalahannya yang muncul dari lingkungan. Ya, nah lingkungan ini kalau yang paling sering itu adalah kepentingan-kepentingan yang membawa menjadi hal-hal yang keorganisasian. Itu yang paling sulit. Karena kita kan kadang ini secara tidak langsung kan tidak berhubungan dengan dunia pendidikan atau lingkungan sekolah. Ini kan karena dibawa dengan komitmen mereka gitu kan. Sehingga kadang pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang diangkat itu sebenarnya hanya untuk meyakinkan bahwa mereka benar gitu kan. Nah, kita kan mengikuti aturan yang berjalan, yang diedarkan. Kalaupun itu ada permasalahan ya pasti kita ambil jalan tidak boleh merugikan. Dan mereka juga orang dewasa, dan mungkin juga mereka mau melakukan hal-hal yang frontal gitu. Iya, pasti istilahnya tuh ada kayak apa? Ya, take and give nya ya. Kalau dia salah, kita ikhtiarkan ini aturannya berjalan. Kalaupun kita bilang salah, artinya kan ada aturan yang harus mereka ikuti. Supaya jangan sampai sekolah itu tidak ada terorganisasi. Mau saya sendiri tidak boleh juga. Iya, mau guru juga tidak boleh karena ini organisasi. Kita harus punya komitmen. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya mungkin ini sudah pernah lihat buku pembinaan ya. Saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan data, dengan dasar yang jelas gitu. Dan itu biasanya teman-teman tidak lebih daripada 10 menit bisa mengerti. Iya, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah itu adalah kegiatan lingkungan sosial.
ya ada ya tetap dia saling menghargai gitu. Dan tak mungkin memaksakan karena ini kan kepentingan anak itu sama kepentingan mereka juga, kepentingan kita juga kepentingan anak. Jadi berhubungan, nggak bisa kita ngotot-ngototan mengambil kebijakan apalagi apa ya secara etika kata kamu tadi ya. Secara etika kita kan benar dan salah itu kan nggak bisa. Salah kayak gitu kan Pak. Jadi memantau harusnya ke sini gimana Ya, kita ambil jalan tengah lah. Sama seperti peribahasa itu, minimal kita menarik benang menarik rambut itu ditepung lah gitu. biar kelihatan Pak. Biar ada pembeda, tapi yang jelas tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya Pak ya, Ya. apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah di media tadi? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa itu Pak? Saya selama memimpin biasanya kita selesaikan harus di hari itu ya. Kecuali kalau hal-hal yang memang ada bentuk fisik permasalahan yang panjang. Ya, kita lihat kasus-kasus pernah misalnya kita ngurus antara pasangan suami istri ada yang bermasalah sama pegawai di sini, itu mungkin mau makan waktu yang panjang karena itu berhubungan dengan orang lain. Tapi biasanya kalau seandainya keluarga atau permasalahan itu tidak di sekolah tetap kita selesaikan dan berjenjang tetap, karena kita carikan guru pembanding, guru senior gitu ya untuk menjelaskan perilaku, tata cara, sopan santun gitu. Nah, baru kita memutuskan gimana menurut ya, artinya kita tetap memberikan sampel contoh dulu ya, gimana yang terbaik. Kalaupun itu tidak menyenangkan, tapi yang jelas jadi mau tidak mau kita harus sampaikan Pak. Ya, kita sampaikan. Kadang kan satu sisi ada yang ngotot-ngototan, tapi ya namanya dia romantika berkomunikasi dengan orang, kita tetap menghargai itu. Tinggal pandai-pandai kita mengikuti prosedur yang jalan, mengikuti prosedur dan menanggapi dari keputusan yang kita sepakati. Tidak boleh kita ngotot-ngotot. Kenapa? Padahal kita kan mempunyai waktu bekerja di sekolah. Pekerjaan kita juga banyak Pak ya. Banyak untuk menyelesaikan yang lain. Menurut Bapak adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Biasanya kalau yang di luar daripada permasalahan sekolah, biasanya tuntas sendiri karena itu di luar lingkungan kita ya. Tinggal pandai mereka menyelesaikan, menutupi atau mencari solusi. Kalau dari sekolah tetap kita selesaikan karena menyangkut nama baik ya. Jadi kita berkomunikasi dengan pihak komite ya. Komite atau orang tua kita ya yang atau guru-guru sendiri yang bisa memberikan pandangan-pandangan, masukan bahwa kita ini bagian dari manusia sosial. Ya, kalaupun mereka ada salah, mungkin di satu saat dia mudah paham atas permasalahannya, ataupun kalau kita memberikan solusi mungkin belum tepat, mungkin mereka juga harus mencari alternatif lain. Nah, yang penting mereka menjalani itu dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau dapat, karena ini kan kadang orang ini mencari solusi itu lebih mudah dari teman-teman yang dekat dibandingkan unsur pimpinan atau unsur orang yang untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Betul Pak. Jadi kadang-kadang tuh permasalahan itu diselesaikan dulu kalangan kecil dulu. Kalau memang tidak bisa baru yang kebesar, lalu ke pimpinan. Dan biasanya kepimpinan juga kalau sudah muncul ramai gitu ya. Kalau yang masih kecil-kecil biasanya
atau habis ditelan ditelan bukannya cerita ya. Iya. Oke Pak, pertanyaan saya yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di UNED? Yang jelas kita sebagai pimpinan harus berani memutuskan. Mungkin dari sisi adaptasi kita kan masing-masing orang itu kan pengalaman yang bisa membimbingnya kan ini mencari jalan yang benar. Kalaupun kita ada unsur kesalahan, biasanya kan kita langsung dibantah atau karena pimpinan sekolah itu kan bukan pimpinan yang kuat ya. Ya pimpinan yang hanya juga kan harus disupport oleh kita butuh kerjasama dengan tim ya. Tim ini adalah tim guru gitu ya, tim siswa dan tim masyarakat. Kalau di kita kan ada industri. Cuman ada Pak, berbuatlah niatnya baik dan hasilnya. Oke Pak. Itu selalu saya tanamkan. Nggak usah sedih kalaupun itu ya bakalan nggak usah sedih pokoknya kalaupun tidak diterima ya. Jangan niat kita baik dan biasanya menghasilkan yang baik. Itu baik. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya pada siang hari ini Pak. Terima kasih buat masukannya. Ya. Maaf merepotkan. Mudah-mudahan nanti Bu ini bisa belajar situasional bagaimana mengambil keputusan dan itu akan berlaku menghadapi kehidupan gitu ya, apalagi pembelajaran luar Iya benar Pak. Masalahnya dengan banyak anak gitu ya. Apalagi kan itu kan konsepnya adalah pembimbing pembelajaran di kelas, di sekolah. Ya panutan. Benar Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Pak. Ya barakatuhnya sama-sama Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yamin. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya sibuk di aktivitas Bapak yang banyak ini. Mohon izin. Jadi hari ini Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di MTN Negeri 1 Mebayu. Jadi ini terkait mengenai tentang pengambilan keputusan baik itu dilema etika ataupun juga moral. Jadi mohon izin Pak ya, hari ini untuk mengambil video wawancara ke Bapak terkait tugas CGP saya. Iya Pak ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak yang bakalan saya ajukan. Yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dilema etika dengan rujukan moral. Semisal kasus pada peserta didik kita, misalkan kehadiran mereka. Nah, kehadiran mereka itu kalau sudah kita kan ada aturan disiplin tentang kehadiran. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dia sudah beberapa kali melanggar kehadiran, misalkan itu tanpa keterangan kehadirannya, itu maka pihak guru mata pelajaran, kemudian itu wali kelas, kemudian guru bimbingan konselingnya, itu akan mengadakan suatu pertemuan membahas tentang permasalahan peserta didik. Begitu Pak ya. Jadi konsepnya identifikasi kasus itu tergantung dari kebanyakan kasus peserta didik kita Pak ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika. Misalkan kasus itu disiplin peserta didik tadi ya, benar Pak. Nah, memang ada
dilema untuk mengambil keputusan tersebut apabila siswa tersebut melanggar aturan disiplin. Tetapi dari kami pihak sekolah, yaitu saya selaku kepala madrasah pengambil keputusan, kami akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Oh iya, betul. Setelah kami mengadakan identifikasi permasalahan, kemudian kami, yaitu saya meminta untuk mengklarifikasi dari pihak-pihak yang tadi Bapak sebutkan tadi Iya. kan ada guru mapel, Iya. seperti itu kan. Iya. Nah, kalaupun mereka memang memutuskan untuk mereka itu peserta didik tersebut diadakan misalkan surat panggilan, surat panggilannya sudah berjalan sebanyak 3 kali panggilan, kemudian ternyata kasus tersebut belum terselesaikan, belum tuntas, dengan etikat baik peserta didik tersebut kurang. Nah, maka keputusan kami akan mengadakan diskusi bersama terlebih dahulu, kemudian setelah kami sepakat baru kami ambil keputusan seperti apa untuk Iya. siswa tersebut, Pak ya. Nah, jadi cara Bapak untuk menjalankan keputusan pengambil keputusan di sekolah itu lebih ke musyawarah dulu. Musyawarah dulu, baru nanti kita ambil jalan bagusnya itu seperti apa. Iya. Intinya jangan sampai kita tuh ada yang dirugikan. Pak ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Ya, yang tadi kan kita identifikasi dulu, Oke. dulu persoalannya, kemudian kita tanya-tanya dulu kepada yang bersangkutan, peserta didik, kemudian kalau misalkan dia bermasalah dengan guru mata pelajaran kita Kita tanya dulu tanya tadi dulu. pelajarannya, kan? kemudian sudah sampai sejauh mana itu persoalan tersebut diselesaikan, kemudian dengan wali kelasnya, kemudian yaitu ke bimbingan konselingnya, guru bimbingan konseling, kemudian kalau Kesiswaan, sudah tidak bisa lagi ke guru bimbingan konseling, baru ke wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan sudah tidak bisa lagi, baru ke ke Bapak. kepala. Jadi prosedurnya itu memang harus seperti itu, Pak ya. Ya, SOP-nya seperti SOP-nya itu. seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita melewati SOP. Iya. Benar, Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa menurut Bapak yang bisa dikatakan efektif dalam Bapak mengambil keputusan? Hal yang efektif itu iya, kalau kita misalkan tidak sesuai dengan SOP tadi, maka keefektifannya prosesnya itu tidak berjalan. Oke, jadi keputusan Bapak dalam mengambil keputusan itu istilahnya lebih efektif kalau misalkan SOP itu jalan. Sudah jalan. Iya, nanti kalau ada yang bertanya kita bisa bertanggungjawabkan, Iya. Pak ya, seperti itu, Pak ya. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangan kalau ingin mengambil keputusan, misalkan permasalahan siswa itu, kalau dia di wali kelas, kemungkinan terbesar wali kelas itu kan ada yang sisi positif dan negatif. Begitu juga dengan guru bimbingan konselingnya. Nah, sisi positifnya mungkin mereka melihat anak itu kan, peserta didik itu kan tidak serta-merta kalau dia melakukan pelanggaran disiplin atau bagaimana, kurang lebih mereka itu ada sisi yang lebih baiknya. Mungkin di situ guru mata pelajaran, wali kelas atau guru BK-nya melihat di situ. Nah, kalau melihat di sisi negatifnya, mungkin kalau peserta didik itu sudah kita arahkan dari berdasarkan SOP tadi, ternyata mereka tidak mengindahkan ajakan tersebut, maka kita akan
mengambil keputusan sesuai dengan yang itu kasus yang dia Kasus lakukan dilakukan. seperti itu Pak ya. Jadi itu merupakan tantangan katakanlah bagi Bapak sebagai katakanlah pimpinan daripada madrasah ini Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika Untuk jadwal kami memang ada itu jadwalnya ya? sesuai dengan apa yang sudah misalkan masalah disiplin tadi yang dilanggar siswa. Nah kami itu kalau tiap bulan itu ada semacam evaluasi kinerja, misalkan bagaimana keadaan peserta didik ini, yang setiap hari misalkan ada yang terlambat, nah bagaimana itu penyelesaiannya, kita panggil dulu kemudian kita diskusi bersama, Iya, paling tidak jangan berlarut-larut jangan lama, Pak, berlarut jadi ya. cepat Benar. diselesaikan. Apalagi kan konsepnya kalau terlalu dibiarkan nanti anak itu merasa biasa aja Iya gitu kan. seperti itu, ya. Iya Pak. Apakah Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan itu di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan? Terus prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada jadwal tersendiri. Kalau misalkan dia diselesaikan di tempat, kemungkinan ada dampaknya bagi peserta didik kalau dia berkasus. Nah, kalau misalkan kami menyelesaikannya itu paling kami ajak diskusi di ruangan tertutup Betul. ya, tanpa ada yang lain kecuali pihak-pihak tertentu yang akan mengatasinya. Misalkan siswa tersebut kelas 7A, nah, maka wali kelasnya, guru mapel yang bermasalah dengan beliau, terus sama guru BPK-nya seperti itu Pak ya. Iya. Ya, jadi supaya jangan sampai merugikan anak juga, seperti itu Pak ya. Pertanyaan saya yang ke-8 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lembaga etika? Faktor yang jadi pendukung untuk mengambil keputusan itu catatan Benar. ya. Baik dari misalkan dari berkasus dengan guru mata pelajaran, berarti catatan dengan guru mata pelajaran. Kemudian kalau wali kelas belum, berarti dia itu ke BK dulu. Kalau catatan BK-nya sudah ada, kemudian bisa kita rekomendasikan untuk mengambil keputusan, berarti dari situ. Oh gitu Pak ya, jadi istilahnya faktor yang selama ini mempermudah ya pastinya ada kasus dulu Pak ya. Nah, kalau ada kasus maka bakalan ada tindak lanjut seperti itu Pak ya, baru kita mengambil keputusan. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lembaga etika? Pengalaman yang diambil dari pengambilan keputusan etika di lembaga etika. Yang pertama, kita itu mengambil keputusan jangan hanya mengandalkan keputusan kita sendiri, sepihak. Berarti kita mengambil keputusan sesuai dengan SOP tadi, kemudian sesuai dengan apa yang kasus-kasus itu terselesaikan, dengan siapa diselesaikan kasus itu. Di situ pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan juga pengalaman Bapak pernah jadi wali kelas, pernah jadi wakil kepala sekolah, kan seperti itu Pak. Jadi dalam mengambil keputusan itu jangan sampai merugikan satu pihak dan menyusahkan kita juga Pak ya, seperti itu. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah membantu saya untuk mewawancari Bapak hari ini. Saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi tekstual Modul 3.1 saya mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.